Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Al-Ghazali Lasali, guru SMP Negeri 2 Lu Timur. Saya juga saat ini tercatat sebagai mahasiswa PPG guru tertentu tahun 2024. Bidang studi PPG itu bimbingan dan counseling. Nomor induk mahasiswa A61125158, LPTK Universitas Tadulako. Hari ini saya akan membuat video bimbingan klasikal di ruang kelas. Olehnya itu, mari ikuti dan saksikan aktivitas saya di ruang kelas untuk melaksanakan bimbingan klasikal. Mari sama-sama kita ke ruang kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Pagi, Pak. Bagaimana kabar semuanya? Baik. Alhamdulillah, luar biasa ya. Baik semua ini. Apri, Baik. semua hadir ini? Hadir. Hadir ya? Hadir, sehat, dan tetap semangat belajar ya. Ya, Pak. Hari ini Pak sengaja masuk di ruang kelas ini memang untuk melaksanakan yang namanya bimbingan Klasikal. bimbingan klasikal kaitannya dengan bidang studi bimbingan konseling. Olehnya itu, sebelum kita semua memulai aktivitas atau proses bimbingan klasikal, sebaiknya kita berdoa dulu ya. Berdoa serius, kemudian jangan ada yang bermain ya dalam berdoa, supaya sama-sama memanjatkan doa agar doa kita hari ini itu bisa dijawab. Yang pimpin doa siapa? Ya. Adik Dwi ya. Dwi bisa maju di depan. Berdoa baca surat Al-Fatihah ya. Silakan Adik Dwi. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa dengan Membaca surat Al-Fatihah. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selesai. Silakan Adik Dwi. Terima kasih Adik Dwi sudah memimpin doa pada pagi hari ini. Sesuai dengan apa yang tadi Pak sampaikan, bahwa tema yang Pak akan angkat itu ini tidak terlalu penting supaya adik-adik bisa paham ya, karena Pak melihat itu ada semacam perilaku yang kemudian bisa menjadi perhatian untuk kita semua. Adik-adik saya lihat banyak mengatakan atau mengucapkan hal-hal, kata-kata yang tidak pantas ya. Olehnya itu ini penting untuk sama-sama dipahami ya. Apa judulnya? Judulnya yaitu tentang perundungan ya. Perundungan atau bullying. Pernah mendengar kata perundungan? Pernah. Apa itu arti perundungan? Penindasan. Kemudian apa lagi? Siapa? Adik Kaliza. Adik Kaliza tadi menyampaikan ada kekerasan, penindasan, apa lagi? Pencabulan. Pencabulan lebih ganas lagi itu ya. Sudah tidak sudah lebih parah lagi itu kalau sudah pencabulan. Apa lagi selain tadi? Apri?
Jadi perundungan itu ya, tindakan kekerasan yang dengan sengaja dilakukan oleh satu orang atau kelompok kepada orang lain yang lebih lemah dengan tujuan untuk menyakiti, ya, dengan tujuan untuk menyakiti. Sehingganya ketika dibully, apa yang dirasa ketika orang dihina, dibilang akan mungkin nama orang tua, apa yang orang rasa? Sakit? Sakit hati pasti, ya? Atau ada yang sakit hati? Hah? Ada yang sakit hati ketika dihina? Kali saya sakit hati ketika misalnya kalau misalnya rambut dibilang tuh tadi Pak dengar sekilas ada rambut begini, pasti itu bagian bullying tidak? Ada. Di tembok dinding sebelah kanan ya Pak atau sebelah kiri ya adik-adik tertulis stop bullying. Di sana tertulis apa itu April? Perbedaan Bukan masalah, mari kita menghargai di sekolah. Perbedaan bukan masalah, mari saling menghargai di Sekolah. tujuan layanan. Kita Ya, Pak. tujuan layanan BIM kelas. BIM kelas ini bimbingan klasikal. Ya. Tujuannya apa itu? Yang pertama, Tadi dapat pengertian nilai atau kandungan. ya, ada 3 di sini tujuannya. Yang pertama itu adik-adik atau peserta didik ya, dapat memahami apa itu pengertian perundungan. Tadi sepintas sekilas Pak lihat sudah bisa disebutkan tadi bentuk-bentuk bullying atau perundungan. Artinya sudah bisa memahami. Yang kedua, peserta didik, siapa Marwa bisa bacakan? Apa yang kedua? Oh, ini. Peserta didik dapat memahami bentuk-bentuk bullying, penyebab dan dampak bullying. Nah, peserta didik yang kedua dapat memahami bentuk tadi sudah disebutkan bentuk-bentuk bullying, penyebabnya apa, kemudian dampaknya seperti apa. Ya, ini. Yang kedua. Yang ketiga, siapa? Adik siapa? Gita. Silakan Gita yang ketiga. Peserta didik dapat mengatasi terjadinya bullying. ya. Kalau sudah didapat, sudah dipahami dampaknya bagaimana, yang ketiga itu sudah bisa diatasi. Terjadinya bullying seperti apa? Adik-adik harus bisa paham ini. Ya. So tahu DP arti, kemudian dipandang bagaimana atau antisipasi seperti apa. Ya. Mengatasi terjadinya bullying. Lanjut, itu tujuannya ada 3. Pengertian, dampak, bentuk-bentuk, penyebab, kemudian mengatasinya seperti apa? Ya, cara mengatasinya. Waktu yang terbutuhkan 1 JP, ya, atau 40 menit. Dan mungkin bisa lebih dari ini ya. Ini tadi pengertian bullying. Tadi ada yang disebutkan Ica tadi, Kalisa ya. Kalisa tadi sebutkan tadi sudah sebagian besar poin-poinnya. Penindasan dalam bahasa Indonesia ternyata ini arti tindas. Penindasan itu pernah terjadi tidak di negara Indonesia? Banyak. Terjadi pada saat penjajahan Belanda ya. Bagian itu disebut perundungan, penindasan. Ya. Ini dalam bahasa Indonesia yang merupakan segala bentuk pendidikan atau kekerasan yang dilakukan. Dilakukan oleh siapa? Satu orang atau Orang yang lebih kuat atau yang berkuasa terhadap orang lain dengan tujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara terus menerus. Ini dia ulang-ulang terus. Jadi ada satu orang yang dia merasa kuat, merasa mungkin di sini ada kakak kelas, ya, kemudian
dia lakukan kekerasan terhadap penindasannya terhadap yang lebih lemah terhadap orang lain. Dia sakitin, kemudian ini dia lakukan secara ulang-ulang. Habis hari ini dia bikin, tunggu lagi besok. Ya mungkin di sini Pak lihat karena orang ini sekolah yang agak sedikit jauh dari keramaian, biasanya juga terjadi di antara adik-adik kelas ya, tingkat kelas sama adik-adik kelas. Pernah terjadi ini? Pernah dirasa? Pernah. Kalau si Dwi apa yang pernah dirasa? Dibilang akan. Oh dipukul dia pernah. Yang pukul siapa? Yang di belakang yang pukul? Aisyah. Oh siapa? Oh yang laki-laki. Nah, kalau seperti itu, lantas apa yang ditindakannya Dwi? Apa yang dilakukan? Diam. Karena belum tahu toh, kalau itu ternyata bagian dari perundungan, bagian dari bullying. Apa ya? Kita lanjut bentuk-bentuk. Agak kabur ini kalau di belakang. Ada 4 di sini 4 klasifikasi supaya lebih mempermudah. Bentuk bullying itu ada 4 ya. Yang pertama itu secara fisik. Secara fisik itu artinya terjadi pemukulan, kekerasan yang bersentuhan fisik. Ini kan fisiknya orang tuh dapat lihat dari luar, ya, dapat lihat dengan kasat mata. Itu baru melakukan pukul, batandang, bacubit, batang peleng. Ini biasa terjadi sama siapa? Perempuan dengan perempuan rata-rata korban. Makanya ini harus sekiranya penting untuk dipahami di materi. Sahabat, ya, ini secara fisik. Ini terjadi sama siapa biasa? Perempuan. Kemudian yang lakukan siapa? Laki-laki. Sesama siswa. Kalau guru pernah lakukan itu tidak? Tidak. Oh guru tidak pernah lakukan. Kalaupun ada. Perkataan. Perkataan yang sebentar Pak sampaikan. Kalau dalam bentuk perkataan itu ada yang dibilang dia jenis bullying lain. Ada 4 di sini kan. Yang tadi pertama fisik, yang kedua apa? Bisa bantu Apri, bisa bantu baca. Dapat lihat? Atau yang di depan secara verbal. Secara verbal ini maksudnya ini secara ucapan. Ya. Celaan, fitnah, penggunaan kata-kata yang tidak baik untuk menyakiti orang lain. Hari ini adik-adik sudah di SMP. Mungkin di SD pernah dibilang, ini dasar pibulu sekali. Pernah tidak? Pernah dirasa itu? Sakit hati tidak dibilang begitu? Sakit. Tanpa disadari ternyata siapa yang bilang begitu? Biasa. Lalu di SD, guru-guru di SD. Tidak, cuma teman-teman biasa. Oh ya. Tanpa disadari ternyata sudah bagian dari perundungan atau bullying, bagian dari bentuk bullying. Itu ada perundungan verbal atau perkataan. Kemudian ada fitnah. Misalnya kita bikin buku hilang, kemudian batudu, dia tuduh Apri, padahal Apri tidak tahu apa-apa. Ya. Dia fitnah lah, mulailah terjadi konflik sehingga terjadi bisa jadi dalam perkara lain, ya, akan terjadi perundungan yang lain, apakah itu terjadi perundungan fisik, perundungan verbal. Kemudian yang ketiga, bullying secara relasi dulu, ya, relasional. Ini relasi ini maksudnya
Biasa ada teman bawa, Ya. toh, Yang dari teman-teman. Kemudian dari teman dong akrab ini ada satu orang teman yang lain dia kasih panas-panas sehingga terjadi renggang. Ketika terjadi renggang, ya, kemudian mulailah belum dia gagal sini. Jadi Pak Gaya di ini, tos teman dia, tolong cuci saja. Biasanya terjadi toh, Ya. senyum-senyum pasti terjadi. Biasanya terjadi toh. Nah, ketika itu terjadi tanpa disadari ternyata masuk tindakan bullying, bentuk bullying, ya, bullying yang ketiga ya, secara relasi. Mulai dia cari kita begini, mulai dia kecilkan, terus teman dia itu kasih dia sendiri, dia bagaya, kasih dia sendiri. Ternyata itu bagian dari bullying, ya. Cibiran, kemudian diasingkan dia dari komunitasnya. Misalnya di sini ada perempuan ada 5 orang, nah, tinggallah kita tinggal sendiri, kasih dia itu kita. Ini bagus pertama. Misalnya, tanpa disadari ternyata itu sudah melakukan bagian dari perundungan. Bullying. Kemudian yang keempat, cyberbullying atau secara elektronik. Ya. Di sini ada 2, 4, 6 orang ini sudah ada akun HP, akun Facebook, sudah ada Sosial media ada. sosial media. Media Pak. Rata-rata kalau anak sekolah itu biasa menggunakan akun Facebook ya. Ya. April sudah punya akun Facebook. Sudah. Apa akunnya April? Aprizal atau apa? Apa April? So, teman-teman Pak, belum? Aduh. Siapa yang coba teman Pak? Saya. Sudah? Aisyah? Sudah. Oh gitu ya. Ini pakai nama? Siapa pakai nama? Al-Ghazali. Ya, Al-Ghazali ada 2 Pak. Akun Al-Ghazali Rifki dan banyak cuma 2. Ahmad Al-Ghazali. Ya, satu Al-Ghazali yang nomor kartun. Yang Pak tulis di situ Pak terinspirasi dari gunung ini. Pak bikin pakai foto di satu aplikasi, kemudian Pak jadikan Pak edit, kemudian Pak jadikan foto profil atau sampul itu, sampul kayaknya, karena dia bagian belakang. Dia apa namanya? Sampul ya. Sebentar. Tidak enak loh di apa? Tutup pintu. Di situ Pak tulis foto profilnya apa ya? Iya, kartun itu Pak tulis di foto situ mimpi dan cita-cita kita, rumah dan sekolah kita itu terhalang oleh gunung, tetapi mimpi dan cita-cita kita tidak boleh ada yang halang. Artinya itu orang harus sadar, orang ke sekolah sini tapi dari gunung kan jauh, orang ke tempat tinggal juga jauh. Artinya tetapi mimpi dan cita-cita kita tidak boleh ada yang menghalangi. Sini tuh ada jaringan tuh bisa ada cari-cari literasi, cari pembelajaran itu lewat media, ya. Jadi semuanya punya kesempatan yang sama. Nanti nah kalau sudah saya pernah punya akun Facebook, kamu sudah pernah status? Sudah. Apa yang di status akan? Foto mau di JJ, di Cacut. Oh di Cacut. Iya, foto yang cantik. Oh gitu di edit. Aisyah? Oh sama di April? Baru kau bikin akun April buat apa? Oh cuma baca saja untuk beli pulsa. Ya sampai jadi banyak hacker biasanya ya. Berupa apa itu namanya itu? Jadi hacker. Jadi status itu penting.
baru. sudah misalnya bekerja atau untuk mengingat masa lalu, itu intinya. Entah terong sudah di SMA, entah terong sudah kerja, entah terong itu sudah punya anak, ya. Tapi status itu harus dikontrol, ya. Dan belum berlebihan itu artinya seperti apa itu, Kaliza? Menyindir orang lain. Menyindir orang. Menyakitkan hatinya orang lain. Ya. Kalau sebuah kritik, kemudian sebuah sindir, itu sudah masuk bagian apa? Kalau bullying atau bullying, dia namanya bullying secara cyber, ya, secara elektronik. Ada juga mungkin kalau di kota-kota besar itu atau yang sudah aktif biasa pakai email, biasa dorong pakai email. Kemudian dorong posting, ya. Selain kan ada banyak macam loh. Selain dari media sosial Facebook, ada juga Instagram, ada juga mungkin TikTok, ada juga WA, status story WA atau tidak lewat email. Dorong tulis itu segala rupa. Kemudian untuk menyudutkan online atau menyakiti online, ya, ini secara cyber. Ini 4 ya. Di luar dari 4 ini ada tidak yang terpikirkan sama tadi untuk apa namanya, bentuk bullying online? Mungkin apa cubit, apa selain cubit apa lagi tadi? Pukul kan sudah masuk toh. Selain itu apa lagi yang pernah dirasa? Oh, disindir masuk apa dia? Kandungan apa? Verbal. Ya. Jadi bisa dikategorikan ini ya. Dari 4 model bentuk bullying bisa dipahami ya? Bisa. Kalau fisik yang terkenal bapak itu pukul, kemudian yang verbal ya. Dengan teman ini relasi. Dengan atau komunitas dengan komunitasnya. Kemudian yang terakhir itu secara cyber elektronik. Jadi biasakan berbicara begini, ucapan begini. Karena kedepannya ini belum tentu didapatkan di materi lain di pelajaran lain, ya. Makanya pakainya itu agak lain. Kalau masuk di kelas, namanya bimbingan klasikal. Lanjut penyebabnya. Bullying itu yang pertama permusuhan. Permusuhan ini artinya tidak baku teman. Kalau bahasa di sini bilang tidak baku teman, baku musuh. Ada permusuhan. Ini yang menyebabkan salah satu terjadinya bullying atau perundungan. Yang kedua, rasa kurang percaya diri dan perhatian. Ya, capek cari perhatian. Biasanya itu adik-adik kan ini sudah di SMP, sudah mulai simpati sama lawan jenis, toh? Sudah simpati, artinya sudah mulai suka. Biasanya berjalan mungkin cari-cari perhatian sama temannya itu, ya? Bisa ini? Bisa pernah dialami? Pernah. Dan ini kalau dialami manusiawi, ya? Tiap apa manusiawi ini normal. Ya? Artinya kalau maksudnya begini, cari perhatian itu yang positif, ya? Jangan yang dengan cara-cara yang negatif. Kemudian perlu percaya diri. Misalnya dia ini suka bikin masalah. Ada saja di masalah. Kalau di sekolah misalnya, dia butuh perhatian dari sama wali kelas, sama teman guru-guru yang lain, toh dia ini mau cari perhatian. Ada satu siswa yang mungkin dia suka mungkin tidak sekolah atau mau kerja bakti atau disuruh, ada saja alasannya. Ternyata dia butuh perhatian. Bisa jadi perhatiannya ini dia tidak dapatkan di rumah, ya. Karena lihat ada satu siswa dulu, ya, seperti itu ternyata bagi Pak cari tahu, ternyata di rumahnya itu tidak ada lagi papanya, yang ada tinggal mama, kurang kasih sayang, sehingga bisa jadi hal seperti itu akan muncul, ya. Kemudian yang ketiga, dendam. Ya, perasaan dendam. Dendam ini mungkin biasa terjadi misalnya ini sudah kelas 8. Dulu dia masih kelas 7, anak-anak kelas 8 itu
disindir. Oh, anak kelas 7 itu tidak, tolong ke adik kelas, tolong orang apa, tolong bully orang. Apa yang tolong kita tolong. Kalau kita doa sama orang lain, sama siswa, masuk bullying tidak? Masuk. Sama teman-teman, masuk bullying tidak? Masuk. Masuk ya, termasuk. Dendam, sehingga ya begitu kelas 2 terjadi dendam tadi ini, perasaan dendam. Ini pernah terjadi, Pak mau tanya, ini sudah kelas 8, pernah terjadi bullying di kelas 7 tidak? Pernah. Rasa-rasa diri, pernah bilang, pernah Pak sama adik kelas, apa yang dibilang kita? Tidak. Pernah tidak? Kalau pernah apa, kalau tidak apa? Apa? Pernah tidak apa? Tidak. Oh iya. Berarti kelas 8 sudah mulai paham, sudah mulai dewasa, bisa menempatkan posisi, bisa menjadi contoh untuk adik-adik kelas 7. Yang keempat, pengaruh negatif media sosial. Pengaruh negatif media sosial ini maksudnya ini bisa jadi dia nonton HP atau status-status yang menyindir. Kalau di TikTok itu biasa muncul ada kata-kata yang positif, tapi tidak juga sedikit ada juga kata-kata yang tidak bagus, yang negatif ya. Kemudian bisa jadi juga di YouTube. Di YouTube jarang. Oh, drama saja. Ya. Jadi hati-hati itu ya. Pengaruh negatif dari media. Media ini tidak hanya media elektronik. Media itu biasa media televisi, ya. Media radio. Laptop tergantung apa yang dilihat. Televisi, ya. Koran juga bagian dari media. Majalah, ada yang suka baca majalah? Ada yang suka main apa di sini? Kalau medianya apa? TikTok saja. Media sosial. Apa punya lagi game? Pengaruh game itu nanti lagi kasus lagi itu ya. Pengaruh game online terhadap prestasi belajar April. Kecanduan game Free Fire. Ini 4 ya. Ini terjadinya bullying. Ada 4 komponen ini. Dampak bullying. Dampaknya itu, kalau dampak ini yang menjadi korbannya, ini dapat menyebabkan rasa trauma. Ya. Trauma dia. Trauma. Rasa trauma bisa menyebabkan rasa trauma. Efek negatif kejiwaan korban bullying. Bahkan dapat pula yang berujung pada terganggunya nyawa korban yang dapat menimbulkan ketakutan dan gangguan psikologi, menimbulkan dendam dan budaya kekerasan. Tadi Pak sudah jelaskan bullying, kemudian Pak singgung di sekolah. Ini dampaknya, ya, dampaknya ini. Bayangkan dampak ini ternyata luar biasa tanpa disadari. Ya, termasuk meregang nyawa. Karena beberapa kasus itu yang Pak lihat, tidak sedikit orang yang gantung diri, tidak sedikit orang yang minum racun karena stres dengan bagi dia dibully, no? Dibully di media sosial, mulai dikucilkan kalau di masyarakat, dikucilkan di masyarakat. Ya, alhamdulillah di sekolah sini belum ada ya. Rasa psikologisnya dia tergantung. Psikologi itu artinya kejiwaannya dia, ya, kejiwaannya bersangkutan tergantung psikologi, suatu nyaman dia, sehingga dia membuat cerita masalahnya sama DP, mungkin orang tua malu, membuat cerita sama guru takut, membuat cerita sama teman-teman suka setinggal,
tiada tempat curhat, tiada tempat bercerita, tapi pendam sendiri. Sehingga dari tindakan yang dilakukan ini bunuh diri, tak ganggu di jiwa, stres, tak ganggu di psikologinya dia terganggu, kejiwaannya dia terganggu. Jadi bisa jadi dia merasakan nyawa, ya. Sebelum Pak lanjut, ada yang mau ditanyakan? Ada Pak. Siapa adik Dwi? Adik Dwi, apa yang mau ditanyakan? Adik Dwi. Bagaimana cara yang tepat untuk mengatasi kerugian di sekolah? Tunggu. Bagaimana? Bagaimana cara yang tepat? Bagaimana Cara yang tepat cara yang tepat? Baru yang tepat untuk untuk mengatasi mengatasi perundungan di sekolah. perundungan di sekolah. Di sekolah. Ini dari Dwi. Adik Dwi ya. Sebelum Pak jawab, ada yang bisa bantu menjawab? Siapa? Adik siapa? Marwanti. Ya, Marwanti. Coba tadi bisa menjawab pertanyaannya si Dwi? Bisa? Melaporkan kepada guru atau pihak sekolah. Melaporkan? Kepada guru. Marwan. Melaporkan kepada guru. Garing pihak sekolah. Guru ini yang dimaksud guru siapa? Wali kelas. Guru Ya. BK. Guru kelas. BK. Ya, guru yang ada sini entah dia guru mampir, mata pelajaran, wali kelas, guru BK ya. Pihak sekolah. Pihak sekolah siapa ini? Semua yang ada di sekolah. Tunggu. Kamu tanya Marwan, karena Marwan tadi yang jawab. Pihak sekolah siapa ini? Marwan. Semua yang ada di sekolah. Jadi mau apa? Di sini kan ada tata usaha, ada staf, ada Pak Kani, Ibu Santi, Mulai Rahmat itu dorong bukan guru, tapi tata usaha. Tapi yang dikatakan pihak sekolah, guru dan pihak sekolah, termasuk Kepsek, ya, kepala Sekolah. bisa dorong ke sana. Jangan ragu, ya, jangan takut untuk melaporkan ini. Ya, ketika terjadi perundungan di sekolah. Tadi pertanyaannya si ini bagus itu. Bagaimana kalau terjadi itu di sekolah? Ya, apa ya? Ini pertanyaan bisa mewakili teman-teman semua ini. Dan jawabannya tadi sudah pas. Bagaimana mengatasi Pak? Yang mengatasinya ketika itu terjadi, laporkan di guru atau pihak sekolah. Pihak sekolah ini banyak, ya. Ada guru, ada Kepsek, ada usaha, ya, begitu tulis ya. Guru BK. Tidak hanya menjadi tanggung jawabnya Pak itu sebagai guru BK, tidak, tapi tanggung jawab Pihak sekolah. sekolah. Bisa paham ini? Bisa. Ada lagi yang mau bertanya? Tidak. Tidak, cukup. Cukup. Lanjut 4 langkah. Ya, ini 4 langkah jika kamu dibully. Kalau tolong dibully, ini dipuji supaya orang kuat. Tolong bilang akan bikin rambut keriting, mungkin bilang akan kulit hitam, mungkin bilang akan orang bodoh, dan mungkin orang pernah bilang akan ini orang kampung, ya, karena mungkin orang merasakan itu. Kuncinya apa? Ini. Tetap percaya diri dan hadapi tindakan bullying dengan berani. Ya, jangan takut. Ya, tetap percaya diri. Orang dihina kalau terlalu menyakitkan,
diri. Jangan takut, jangan begitu orang bilang, memang kalau orang kampung, jangan langsung berkecil hati ya. Jangan. Tetap orang percaya diri. Ingat, tidak sedikit orang-orang yang sukses di kota itu tinggalnya di kampung. Ya. Jadi jangan berkecil hati, tetap percaya diri. Hadapi tindakan buhin dengan berani. Tolong hadapi. Tolong setuju bahwa orang kampung tidak sebodoh, tidak sekampungan apa yang dorong pikirkan. Bisa paham? Tolong tetap percaya diri. Orang kampung tidak sebodoh dari Pak Ulang atau sekampungan yang dorong pikirkan. Ketika dorong bilang begitu. Yang kedua, simpan semua bukti bullying yang bisa kamu laporkan kepada penegak hukum, khususnya untuk cyberbullying. Jadi, misalnya ada yang bilang, khususnya ini yang cyberbullying ya, misalnya pas status Facebook yang menghina, status Facebook yang ada unsur sara. Unsur sara itu ada penghinaan suku, agama, ras, sara, suku, agama, dan ras. Ketika situ dia menghina, memang kalau orang buruk cuma makan misalnya bete. Memang kalau orang misalnya orang sambuan pada bete suka cuma makan tapeda misalnya. Ya. Ini hati-hati. Ketika itu dijadikan status di Facebook, maka ini akan berhubungan dengan penegak hukum. Penegak hukum siapa penegak hukum? Siapa penegak hukum? Polisi. Ya. Di sana ada kejaksaan, ada. Tetapi yang penanganan pertama ini yang polisi. Penegak hukum di sini masuk polisi. Ya. Karena di sana ada tim cyber. Jadi polisi juga itu semakin canggih. Biasa berubah status pakai akun yang tidak jelas, akun palsu. No? Dorong pasang situ fotonya Kalisa. Akhirnya Kalisa yang difitnah, mulai kasihan Kalisa. Tidak sedikit ini kasus, hati-hati. Pasang status, ini memang orang Buitan itu DP kaki kuning-kuning. Misalnya, orang Buitan itu DP orang cantik-cantik. Itu kan salah, toh? Tapi kalau misalnya ada status yang kemudian itu menjengkelkan buat masyarakat Buitan, hati-hati. Ya, maka yang berstatus itu akan berhubungan dengan penegak hukum. Biar dia berganti akun akan dikejar. Di polisi itu sudah ada tim cyber. Tim cyber itu artinya dia bisa telusuri di mana dia jejak ini, di mana dia orang ini berstatus, posisinya dan mana hari ini. Dorong bisa tahu. Ya, dorong kejar, dorong lihat secara ada alatnya dorong yang lebih canggih. Apa ya? Yang ketiga, berbicara dan laporkan. Laporkan. Tadi sudah disinggung pertanyaan pertama tadi oleh adik Dwi. Bagaimana kalau terjadi di sekolah? Laporkan sama guru. Nah, bagaimana kalau terjadi di masyarakat? Orang tua. Laporan ke orang tua. Atau aparat desa ya? Kepala desa. Nah, kalau itu terjadi di sekolah, bicara dan laporkan. Bicara tidak harus dengan guru. Misalnya, terjadi di sekolah taman. Si Dwi bisa bicara dengan kita. Si Dwi bisa bicara dengan Marwa misalnya. Ya, atau Aisyah. Teman sini, boleh bicarakan. Ya. Kalau misalnya belum ada rasa puas, bisa laporkan ke guru. Kalau itu terjadi di mana? Di lingkungan sekolah. Bagaimana kalau terjadi di masyarakat? Yang pertama, langkah pertama itu sampaikan ke orang tua. Langkah kedua itu, ya misalnya ada mama mulai tafik dari keluarga, Nah, itu bisa laporkan, mama, ada yang bagaimana?
orang begini, apa ada yang bilang anak orang begini, ya, dilaporkan, klarifikasi, mama kenapa dilakukan begitu orang, ya, ceritakan semua apa yang sebenarnya terjadi, sampaikan itu. Ketika ini bisa ada unsur fitnah, bisa dilaporkan ke kepala desa. Jadi begitu dulu kalau di desa, ke kepala desa dulu, kemudian dimediasi. Ketika dimediasi tidak ada jalan keluarnya, maka bisa urusan dia. Yang keempat, berbaulah dengan teman-teman yang membuat kalian percaya diri dan selalu berpikir positif. Jadi jangan sungkan-sungkan untuk bergaul dengan teman, ya, bangun relasi, bangun teman-teman. Oh, tidak hanya sekolah sini, kalau ada teman keluarga, ya mungkin teman-temannya di sekolah lain bisa bangun, ya, selalu yang berpikir positif, yang selalu artinya yang tidak hanya cuma modal buat cerita, kemudian cuma cerita terus, ceritakan orang berfitnah. Hindari itu tentang begitu. Cari orang, Aliza, itu masukkan terus ya, sampai tingkat SMA ya. Waktu mau kuliah silakan, pada rezeki. Pengalaman itu Pak pernah dapatkan. Ya, sedikit Pak cerita, pengalaman itu Pak pernah dapatkan. Di teman-teman Pak punya satu rating itu hampir semua rata-rata putus sekolah. Cuma lantaran Pak berpikir mungkin sudah ada solusinya toh. Pak coba cari teman yang suka sekolah. Jadi kalau mau sekolah berteman dengan orang yang pintar, yang sekolah juga. Jangan mau sekolah tapi berteman dengan orang yang tidak sekolah. Bukan berarti orang marginalkan teman-teman yang tidak sekolah. Terpengaruh. Apalagi yang tahu baharian. Tahu baharian misalnya kalau perempuan biasa bacuci atau PT cingkir. Ada bacude. Tahu bacude tuh? Tahu dapat doi tidak? Ketika orang pakai, orang dapat doi. Begitu orang rasa enak ini PT cingkir. Bacude, sudah dapat doi uang jajan, uang pulsa. Tahu saja sekolah, juga orang dapat doi. Begitu kan berpikir? Kalau seperti itu cara berpikirnya orang terlalu sempit berpikirnya orang, maka bisa jadi orang akan putus sekolah. Ya, tak berhenti. Orang lain jadi orang patah pinsil orang. Putus selesai. Ini lama kawin. Lama pada tentang Bapak Al-Ghazali di tempat. Yuk, Aisyah yang kawin. Misalnya, yuk panik yang suka kawin. Ya, cocok. Ica tetap terus Ica. Misalnya ini, jadi pengharap di usia kalian ini, hati-hati ya. Pas sempat nonton, bukan nonton sih, nonton, dibagikan di grup, anak-anak itu di usia kalian itu soalnya kawin. Hamil, ada. Hamil. Ada. Dulu ada. Dan hari ini tidak. Misalkan sadar. Misalkan kalau di generasinya orang silakan. Karena ini sudah terlanjur tuh. Tetapi di generasi hari ini jangan. Ya, kalau bisa jangan. Pandai-pandai bermedia sosial. Ingat mama di rumah, ingat papa, ingat tete. Kalau kalian ingat tete, kalau tinggal di nenek, ingat nenek, ingat orang tua. Pasti dokter sekolah supaya itu. Manusia artinya dorang berpikir bahwa usahakan nasib kalian itu lebih baik dari hari ini sebelumnya. Dari nasibnya dorang. Kalau mungkin ya, kita maaf kalau orang tua yang cuma berkebun bertani, paling kurang di kanan mungkin jadi petani, tapi jadi pegawai tapi sambil bertani. Ya. Misalnya orang tua itu hari ini minta maaf, mungkin orang tua itu cuma sebagai petani. Oh, kedepannya anak-anak itu sudah jadi pegawai. Atau begini,
DP orang tua cuma panjat kelapa, misalnya ya, minta maaf ini kalau ini terjadi. Cuma panjat kelapa, ya, cuma bahagia panjat kelapa. Kedepannya, kalau April nanti ada rezeki, berkat dia sekolah terus, kemudian ada pekerjaan yang layak, dia bisa beli kelapa. Tidak hanya DP papa yang pakai kelapa, tapi dia apa yang sudah beli pohon kelapa. Dia kasih nama orang tua, kasih bahagia, dapat rezeki, kasih naik umroh. Misalnya kan, insya Allah ya, ada rezeki, kasih bahagia itu orang tua kesana. Pak juga berpikir demikian. Ya insya Allah. Jadi itu ya, 4 cara kita ketika 4 langkah jika kita dibully. Ini saya yang kita pegang. Kalau ada orang yang suka baca Islam, sudah hindar teman-teman seperti itu. Harus lagi kemana? Dia orang mungkin cuma sendiri, tapi orang terhindar dengan teman-teman yang berpengaruh negatif. Oke? Yang 5 langkah. Tadi kalau 4 langkah tentang jika dibully, sekarang 5. Jika kamu melihat yang dibully, ini ketika kita melihat ya, ketika orang melihat yang dibully, yang pertama itu jangan diam, ya, jangan diam. Jangan diam artinya, ini berkaitan dengan 4 langkah tadi ya, laporkan, bicarakan, ya, ambil tindakan. Ketika misalnya ada teman yang berkelahi, bisa dilera barangkali. Ketika ada yang teman bilang kulitnya mungkin hitam, gelap, jangan bilang begitu, bisa sampaikan ya. Jangan cuma diam. Ketika orang diam, pertanda orang setuju bahwa tindakan itu benar. Ya, hati-hati. Kalau tidak orang tua gimana? Ini harus begitu. Aisyah bilang akan misalnya loh, kekedo. Ya, awas ya, hati-hati. Jangan diam. Yang kedua, cobalah untuk melerai dan mendamaikan. Ya. Cobalah untuk melerai dan mendamaikan. Ini maksudnya bagaimana? Maksudnya bicara baik-baik. Ketika sini ada teman yang coba berselisih paham, terjadi perselisih paham, maka didamaikan ini, ya, didamaikan dan dilerai. Ya. Kemudian yang keempat apa? Yang ketiga, dukunglah korban bullying agar bertindak positif. Ya, dukunglah korban bullying agar bertindak positif. Orang ketika ada teman yang berberikan, begini, tolong dilaporkan ini sama guru. Lapor sama guru itu bagian dari tindakan positif juga. Atau sabar ya, jangan langsung terbalas. Atau apa kira-kira tindakan positif yang lain seperti apa? Bicara, ya, datangi dia, ajak dia berbicara, ya, supaya jangan tersendiri dia sendiri, jangan sampai stres kalau cuma dia sendiri. Jadi dukunglah korban bullying, ya, untuk agar bertindak positif. Jadi tindakan positif ini banyak, bisa lapor ke orang tuanya, bisa lapor ke guru. Keempat apa? Berbicara dengan orang dekat pelaku bullying agar memberikan perhatian dan pengertian. Jadi ini berbicara dengan orang dekat, ya. Misalnya terjadi si Marwah waktu teman dengan Kaliza, akhir bisa sampaikan lewat Kaliza. Kalau dia tidak sempat dengan Marwah, lewat Kaliza boleh, ya, lewat temannya. Itu maksudnya. Jadi tidak harus dengan orang yang langsung. Jadi bisa lewat temannya untuk melaporkan ini. Yang keempat, laporkan kepada pihak yang bisa menjadi penegak hukum, yang menjadi penegak hukum di lingkungan. Nah itu tadi kalau di sekolah lapor sama guru, ya, supaya hukuman pelaku itu bisa diambil tindakan. Nah ini hukumannya
sini masih kategori anak tidak? Masih. Anak SMP kategori anak tidak? Masih. Masih. Ketika itu terjadi, maka ini akan ya. Undang-Undang Perlindungan Anak pasal 76, pasal 80, 6 bulan dan atau denda paling banyak 72 juta. Apri pernah lihat uang 72 juta? Pernah lihat apa? TikTok. Ya. Sedikit tidak itu 72 juta. Banyak. Jadi denda ini nanti akan dikenakan kepada pelaku. Ya. Untuk hukumannya dia sudah dipenjara, kemudian didenda lagi 72 juta. Aspek hukum cyber. Nah, ini berhubungan tadi dengan status-status yang banyak terjadi. Kita lihat itu yang terjadi status-status Facebook, ya, cyber ini, atau terjadi fitnah lewat media sosial. Jadi bayangkan berapa ini? 1 M. Kemudian dendanya 1 M, penjaranya itu 6 tahun. 6 tahun. Tamat sampai SMA berarti apa? Kalau itu dia sama anak-anak sini. Oke. Ini hukuman bully ya. Aspek hukumnya. Nah, ini. Sebelum Pak akhiri ada yang ditanya tadi? Dari materi. Tadi sudah ada pertanyaan dari B. Ini apa? Selalu hormati guru. Hormati gurunya dari sini. Tidak melihat guru siapa. Semua guru harus dihormati. Sudah teman-teman. Hormati tidak harus dari guru, tidak harus dari, tapi guru juga, teman juga, ya, saling menghormati. Tadi itu sangat berkaitan di belakang. Menghormati, menghargai segala perbedaan bukan masalah. Mari saling menghargai sekolah. Dia tidak melihat, oh dia latar belakang orang Jawa, orang Bali, orang tidak. Ya? Tapi harus sama-sama. Oke, sebelum masuk di ucapan terima kasih, di sini ada kuesioner, ya. Kuesioner ini nanti silakan diisi ya. Diisi sesuai dengan petunjuk tadi. Sesuai dengan petunjuk, ada petunjuk bacaannya sini, silakan diisi. Ada 3 bagian. Yang pertama itu bagian pemahaman tentang materi ini. Yang kedua tentang pengalaman pribadi. Kalau ini terjadi sama kamu orang, ya, silakan dipilih. Ada jawabannya saja sini. Untuk mempermudah menjawab, disilang saja ya. Silang atau dikali. Ya. Disilang atau dikali. Disilang atau dikali. Disilang atau dikali. Silang atau dikali. Banyak ulang-ulang. Baca yang ketiga itu sikap dan komitmen. Sementara di akhir tolong bikin deklarasi ya. Deklarasi itu singkat saja. Tapi ada sesi ini. Dwi, jangan ditulis di sini jangan. Silakan dibaca baik-baik. Waktunya masih ada. Kemudian dikembalikan sama Pak. Oke, silakan. Yang tiada pulpen siapa? Saya, Pak. Baca pelan-pelan. Lihat silakan diisi.
ada soal yang tidak jelas bisa ditanyakan. Bisa ditanyakan ya. Cepat sekali Aisyah. Coba. Jangan lupa tulis nama Aisyah ya. Jangan lupa tulis nama. Baca. Aliza, ada masalah? Soalnya bagaimana? Jelas? Pertanyaan 20 itu silakan diuraikan. Pertanyaan terakhir silakan ditulis apa kira-kira cara lain. Apakah ada hal lain yang ingin Anda sampaikan tentang perundungan atau cara mengatasinya di sekolah? Ada tidak cara lain? Silakan tulis itu, silakan deskripsikan situ, ditulis, ceritakan. Mungkin ada cara lain yang mau disampaikan. Bicara ada cara lain. Silakan ditulis. Sudah Pak. Peraturan kelas. Sudah? Sudah Pak. Yang sudah bisa di Pak, sudah. Oke, terima kasih ya. Ya Pak. Mengerjakan kuesioner yang dibagikan. Semoga saja bisa paham. Tidak ada asal silang. Apa coba baca itu apa? Jangan biarkan ucapan orang lain menjatuhkan ilmu. Buka mulut prestasimu. Jangan biarkan ucapan orang lain menjatuhkan mimpimu. Kamu tanya, di sini sudah punya mimpi atau cita-cita? Sudah. Yang sudah tergambar hari ini? Sudah. Sudah. Kalau di apa cita-cita? Di Polwan. Polwan. Oh luar biasa. Polwan. Aisyah? Belum ada. Polwan berarti harus sehat ya. Jaga terus kesehatannya, kasih juga di olahraga. Si kita bermain bulu tangkis. Oh jadi atlet ya, jadi atlet bermain bulu tangkis. Kita hobinya main bulu tangkis memang. Cuma bulu tangkis. Ada raket di rumah. Jarang. Di SD di mana? SD sini. Oh gitu. Oke. Luar biasa, bagus itu. Marwah? Guru. Mau jadi guru apa? Guru agama, guru KM, guru IPA. Berarti sukanya di IPA apa ini? Biologi, fisika. Oh di sini kan sudah satu ya? Kalau di zamannya Pak dulu itu masih kita bagi. IPA itu bagi dua, IPA, IP. Sekarang sudah IPAS ya? Sudah gabung sama IPS tidak? Sudah. Sudah ya, sudah malah sudah. Sudah ya? Sudah. Oh iya. Ya. Kita udah jadi guru ya? Guru? Kalisa? Guru apa? Guru bahasa Inggris. Berarti bahasa Inggrisnya dipermantap lagi ya? Begitupun si ya? Marwan dipermantap lagi untuk IPA-nya. Kalau apa saya tahu pas tanya lagi. Tidak. Apri apa cita-citanya? Dokter. Dokter, wow luar biasa.
Dokter apa, Bre? Dokter hewan kah? Dokter gigi? Dokter apa? Beda. Ini arti salah satu kerjanya di dokter bisa ganti ya. Jadi yang dari dokter ini. Dokter apa? Apa? Dokter bedah. Dokter bedah. Beda itu bagian apa itu? Dia apa? Mbak operasi. Ya operasi ya. Beda bisa. Aisyah tadi sudah. Belum ada tahu Pak. Tadi pas bertanya tadi ya. Ya, Pak. Maaf, cuma Aisyah ini. Jadi komitmen untuk mencapai cita-cita itu seperti apa? Ya, ini ketika ada teman dia akreditasi menjadi dokter, hati, ya awas, ada teman itu mungkin dia menjadi polwan itu dia. Itu ketika ada yang bilang begitu, berarti dia sudah bagian ini menjatuhkan mimpimu. Ketika dia sudah menjatuhkan mimpimu, maka bongkar mulut mereka, ya, dengan prestasimu, kasih tunjuk. Kalau itu tunjuk, kalau bisa jadi polwan atau bisa mendapat cita-cita itu. Kalau April bilang mungkin akan menjadi dokter, buktikan itu apa ya? Ya, Pak. Bahwa murid SMP Negeri 2 Timur itu bisa menjadi dokter. Dan Pak akan tunggu itu. Ya, Pak. Hari ini telah menjadi saksi berapa orang ini? 2, 4, 6, 7, 4 ya? Akan menjadi saksi bahwa insya Allah sehat-sehat, sukses ke depannya bisa mencapai cita-cita itu. Dan harus serius, kuncinya harus serius. Ya. Tamat di sini SMP, dan juga langsung berpikir kawin. Saya tidak. Saya juga Pak. Nanti ada di Dan koran juga harus kawin. langsung berpikir mau menikah, ya? Jangan. Tidak mau ambil cita-cita, tidak mau tercapai itu. Apalagi kalau korban ya, karena dia lebih selektif ya. Lebih selektif ini ya, tesnya. Ya, sekarang kita masuk ke slide terakhir. Apa ini? Terima Terima kasih. kasih. Terima kasih. Sebelum kita buat, kita bikin dulu deklarasi ya. Deklarasi ini untuk mengingatkan kita Oh, saya mau tahu. ya. Deklarasi anti bullying. Barangkali bisa maju di sini semua, maju di depan. Maju di depan sini semua. Maju di depan sini semua. Ada kemana Pak? Agar di kameranya bisa dimajukan. Kalau pakai dengan ya. Kalau Pak bilang SMP Negeri 2 Timur, Sekolah sehat. sekolah sehat. Generasi hebat. Ini sekolah sehat. Generasi hebat. Stop perundungan. Nah, bisa itu. Bisa. Boleh. Boleh. Oke. Pak dibilang dulu. SMP Negeri 2 Timur. Sekolah sehat, generasi hebat, stop perundungan. Iya. Terima kasih. Silakan dulu. So bisa dipahami semua ya? Bisa. Apa tadi yang disampaikan? Semoga saja tidak hanya dimengerti sini, tapi bisa dilakukan. Ya, bisa dilakukan. Ya, artinya tidak hanya sebatas ya terus paham ini, tapi kemudian besok keluar dari pintu ruangan ini, sebuah aku bilang. Tapi lagi-lagi ada hal yang cuma pakai bermain, ya? Ada yang cuma pakai bermain. Ada juga yang tadi kembali pada pengertian bullying bahwa di situ menyakiti orang lain. Tapi kalau cuma pakai bermain, mungkin memang tidak bagus, ya, sekalipun bermain. Tapi ketika dia sudah menyakiti, berarti itu masuk kategori bullying, ya, kategori bullying. Tapi mungkin dengan maksud, Pak, tadi cuma bermain itu. Tapi karena dia cuma bermain, tapi tanpa disadari sudah terlalu.
Kemudian itu pengertian. Kemudian ketika ada yang melakukan demikian, maka laporkan kalau di sini laporkan sama guru ya. Di sekolah, kalau di masyarakat laporkan sama orang-orang dekat dulu yang dilaporkan, yang diceritakan. Kemudian tadi terus sudah deklarasi dan tindakan-tindakan ini penelitian terus sudah lakukan pencegahan di satuan pendidikan SMP Negeri Bulu. Sekalipun siswanya kita cuma begini juga kelas 8 lebih banyak ya, 6 orang, tapi tetap semangat untuk memperjuangkan stop anti bullying, perlindungan harus terang mulai dari kelas 8 ya, untuk menunjukkan di masyarakat, untuk menunjukkan di di lingkungan masyarakat di Boitan, khususnya di SMP Negeri Bulu bahwa sekolah SMP Negeri Bulu itu bisa melaksanakan anti bullying atau tidak ada yang melakukan tindakan kekerasan. Lainnya itu barangkali sampai di sini dulu pertemuan kita ya. Ya Pak. Nanti kita ketemu lagi di minggu depan. Oke. Ketemu lagi di minggu depan ya. Oke Pak. Ketemu di minggu depan. Ada yang kurang paham, ada yang kurang mengerti, atau ada yang belum sempat ditanyakan, bisa tanyakan sama Pak ya. Besok-besok, lusa, kapan-kapan bisa ke ruangan. Bisa, Pak ada yang mau tanyakan ini. Begini misalnya ya. Pak terbuka di sana selagi masih jam sekolah. Jangan di ruang buka. Pak buka layanan konseling di sana. Ya, Pak terbuka untuk semua, tidak melihat nanti si A, si B, oh ini dekat dengan Pak, oh tidak, Pak tidak mau tidak kuliah. Semua sama, punya hak yang sama untuk mendapatkan layanan bimbingan konseling. Bisa paham? Ya, bisa? Bisa Isa? Oke, Pak akhiri dengan mengucapkan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pertemuan bimbingan klasikal pada hari ini saya nyatakan selesai. Billahi fisabillahil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi